Ustadz saya mau tanya. Setelah saya dengar ceramah Ustadz saya mau tanya. 2 kali diulang. Benar. Pak Ustadz saya mau tanya. Setelah saya dengar ceramah Ustadz saya mau tanya. Tujuan hidup di dunia ini harusnya seperti apa Pak Ustadz? Untuk apa kita di dunia ini Pak Ustadz? Biasanya pertanyaan orang macam ini dia udah di tepi jembatan. Untuk apa hidup? Udah streaming. Untuk apa hidup ini? Satu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah menciptakan hidup dan mati. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya Allah melihat siapa yang paling baik amala. Makanya kalau mau jadi pejabat, jadilah pejabat yang amalnya baik. Jadi polisi, jadilah polisi yang amalnya baik. Jadi tentara, jadilah tentara yang amalnya baik. Jadi ustadz, jadilah ustadz yang amalnya baik. Karena kita hidup ini dituntut siapa yang paling baik amala. Amal bukan sholat. Amal bukan baca yasin. Amal bukan puasa sunat. Itu ibadah. Hebat Pak Bupati kami Pak Ustaz. Kenapa? Pak Bupati kami rajin sholat duha. Itu bukan amal. Itu siapapun bisa. Sholat duha tak perlu jadi bupati. Betul? Yang dimaksud amal adalah dengan jabatan kekuasaan yang ada di tangan kita, bisa kita berbuat. Kalau jadi anggota dewan, buatnya perda syariah. Anak SD tidak boleh masuk SMP kecuali punya ijazah MDA. Setuju? Itu Bang. Dengan kekuasaan. Jangan nanti udah pensiun baru datang. Ustaz Somad, apa yang bisa kita buat untuk bangsa ini? Tangan pun udah menggeletar. Itu apa? Ustaz Somad, kami sebagai aparatur negara, PNS, apa yang bisa kami buat amal kami? Mana PNS? PNS kemana nih? Kenapa banyak orang ngantri? Mohon maaf Ustaz Somad, PNS-nya sedang sholat duha di musola. Bodoh. Amal PNS bukan sholat duha. Sholat duha sebelum berangkat tadi. Amalnya sebagai PNS adalah bagaimana melayani masyarakat, dipermudah urusan orang. Urusan KTP. KTP Anda masukkan pagi, selesai sore, dikirim melalui pos. Bisa apa tak bisa? Bisa. Mudahkan urusan orang di dunia, dimudahkan pula urusan di akhirat nanti. Amin. Ustadz, apa yang bisa kami lakukan untuk ustadz-ustadz? Kumpulkan ustadz-ustadz, kumpulkan imam-imam, kumpulkan khotib-khotib, kumpulkan guru-guru mengaji, beri mereka pelatihan, permudah urusan SIM kendaraan bermotor mereka. Setuju? Wah, banyak yang setuju. Kenapa Ustadz tiba-tiba ingat itu? Ingat dulu saya susah ngurus SIM. Dulu waktu sebelum terkenal. Masya Allah, tabarakallah. Artinya apa? Ketika Allah titipkan jabatan di tanganmu, pakailah. Ayyukum ahsanu amala. Ustaz, kami ini masih mahasiswa, masih sekolah. Lalu amal kami apa? Kau senangkan saja hati orang tuamu, pulang ke rumah, ayah, emak, ini transkrip nilai, mak. Nih. Berapa IP kau nak? 2,0. Hah? Kenapa 2,0? Ayah sabar ya, ini takdir dari Allah. Anak hantu. Dikasih duit, bukannya menyelesaikan masalah, menambah masalah. Yang masih kuliah, yang masih sekolah, kalau belum bisa kalian senangkan emak ayah kalian, jangan kalian susahkan mereka. Jangan asal balik susah. Belum lagi dia balik, baru menengok nama dia di HP aja. Ini susah. Yang pertama amalah. Yang kedua baru wa ma khalaqtul jinna wal insa illa
liya'budun, ibadah. Itulah dia salat, baca Quran, tahajud, puasa sunat, itu ibadah. Jadi kita ini gunanya di dunia ini cuma dua saja, amal dengan ibadah. Masuk kantor jam 8 pagi, pulang jam 4 sore, disiplin, tidak bolos ke mall, itu namanya amal. Bapak polisi merazia orang melanggar peraturan, saking kan dia mau menegakkan, sampai dipeluknya kaca mobil Kijang Innova. Itu amal apa ibadah? Amal. Amal itu namanya. Ustaz tahu dari mana? Saya tengok tadi di Instagram. Dua itu saja tujuan kita hidup ini, amal dan ibadah. Perbaiki amal, perbaiki ibadah. Banyak orang ibadahnya bagus, amalnya tak bagus. Banyak orang amalnya bagus, ibadahnya tak bagus. Yang lebih parah, amal tak bagus, ibadah tak bagus. Siapa yang amalnya tak bagus, ibadahnya tak bagus, pergi ke jembatan Barelang. Untuk apa ke situ Pak Ustaz? Nah, jangan kau tanya lagi. Saking tak ada lagi kertas dah. Selamat menikmati. Apakah azab hanya ada untuk orang yang sudah meninggal saja? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Hadis riwayat Muslim. Baca sebelum salam. 4. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Tangannya tetap satu, jangan 4. Hadis sahih. Menunjukkan dalam doa ini bahwa azab itu ada azab di dunia, ada azab di akhirat. Fitnatil mahya, azab hidup, ada azab hidup, ada azab akhirat. 2. Apa perbezaan cobaan dan azab? Salat rajin, puasa rajin, tak pernah mencuri, tak pernah maksiat, tiba-tiba sakit, itu ujian, karena Allah ingin mengangkat derajatnya. Minum khamar, mabuk, tiba-tiba sakit, azab dari Allah. Tapi azabnya itu pun juga Allah ingin menghapuskan silap salahnya. Makanya kalau ada orang sakit, ada 3 kemungkinan. Pertama, azab karena balasan atas dosa-dosanya, tapi di balik azab itu juga ada rahmat supaya dosanya hilang. 2, Allah ingin mengangkat derajatnya karena dia sabar menerima ujian. 3, Allah sudah menempatkan dia di surga tertinggi tapi amalnya kurang. Maka kata Allah kepada malaikat, malaikat kasih dia ujian supaya kalau dia cukup maka dia ditempatkan. Mudah-mudahan kita semuanya sudah ditempatkan di surga Jannatul Firdaus. Tinggal lagi menambah amal-amal kita. Ini udah kemarin nama dia di mana nih? Ini di Firdaus ya Allah. Amal dia di mana? Amal dia kurang-kurang sedikit. Buat dia agak demam-demam puyuh 3 hari. Kalau dia sabar, masuk. Kalau nanti Bapak Ibu jamaah Tanjung Pinang masuk ke dalam surga, amin. Pas sampai ke dalam surga, tengok kanan kiri tak ada saya. Mana Ustaz Somad? Cari saya di ruang VVIP. Pede kali Ustaz. Orang Islam mesti pede. Yang ngajarkan dia pede Nabi. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah, masuk surga. Ini banyak orang, kau gimana masuk surga? Entahlah Pak Ustaz, enggak pasti lagi. Apa tak pasti? Kau masuk surga, pasti masuk surga. Cuman masalahnya masuknya kapan? Nah itu aja. Ada yang antriannya panjang, pakai transit delay pula lagi. Nauzubillah.